Hai guys, welcome back to my channel. Di hari ini saya menuju ke pegunungan yang lumayan jauh dari apartemen saya tinggal. Ini perjalanan kurang lebih 1 jam. Kondisi jalanan sepi. Hari ini rencananya saya berpiknik dengan membawa masakan yang sudah saya masak di apartemen, dan saya akan makan siang di pegunungan. Masakan yang saya bawa hanya simple. Saya membuat bakso yang saya goreng dan kemudian saya lumuri dengan sambal. Tentu makannya sama nasi begitu, dan saya membawa salad, air putih, dan apukat yang saya beli waktu kemarin lewat di perkebunan warga. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 30 menit, akhirnya saya berparkir. Ada tempat yang menarik. Saya berhenti sebentar dan mengambil video di mana di sana ada kegiatan warga. Ada apa sih? Saya berniat berjalan ke sana karena saya tertarik untuk melihat daun marple. apa yang dilakukan mereka. Ternyata di sana ada tenda-tenda, mungkin mereka berjualan seperti halnya pasar minggu, jadi bukannya tidak setiap hari karena saya tidak menemukan banyak orang parkir di sini. Di sini saya mencari kacamata saya dan saya membawa handuk karena memang mau ke air terjun di pegunungan, mau mandi sekalian. Dan setelah saya dapat, saya berlanjut merekam lokasi yang katanya itu adalah toko kecil, toko dadakan kecil. Nah, ini bermanfaat sekali. Sepatu yang saya pakai itu adalah $5 dari second hand. Dan ini bermanfaat sekali ketika naik ke pegunungan karena sangat ringan, karena desainnya khusus untuk mendaki gunung atau ke pantai. Nah, ini sudah masuk ke area parkir. Di sini sudah banyak mobil pribadi milik mereka. Dan ternyata ditutup. Ini adalah welcome free mens. Jadi ini area perkebunan yang masih dalam proses dan mereka juga jualan hasil panen mereka. Biasanya mereka juga membuka seperti gerai minuman, jualan berbagai macam kebutuhan, terutama hasil kebun mereka. Dan kita lihat di sana adalah gunung yang rencana saya akan ke sana berpiknik dan makan siang. Setelah bertemu dengan owner dan saya dipersilahkan untuk jalan-jalan mengunjungi tempat ini. Saya eksplor tempat ini yang masih dalam proses sebagian. Ini adalah anjing yang mau bermain. Saya takut tapi saya tidak menghiraukan dia bermain anjing dengan salah satu pekerja. Nah, seperti itu. Jadi dilempar kayu, dia mau bermain.
padahal si pekerjanya akan sibuk bekerja. Ini adalah anjingnya owner. Saya memberi kode kepada pekerja itu karena saya mau lewat berjalan karena mau melempar kayu ke anjingnya. Dia hanya senyum, menandakan mempersilahkan saya jalan. Di sini ada pickup tua, mungkin era 70-an. Dan saya explore ke bawah sini. Ternyata di sini juga masih proses pengerjaan, ditandai dengan nama pemilik masing-masing. Saya berhenti di sini melihat pemandangan yang begitu indah. Setelah ini saya berpindah tempat dan melanjutkan perjalanan. Kemudian saya berhenti karena menemukan telepon gratis. Ini adalah telepon gratis khusus untuk antar Australia, jadi bebas tanpa koin dan tanpa uang. Hello, I'm in Australia now. WKWK. Tidak lupa saya mengambil gambar. Ini adalah instruktur para pekerja Australia dalam pemotongan kayu, tapi tetap terkondisikan dengan baik dengan banyak pekerja juga yang memakai safety. Kemudian saya melangkah ke depan, ada tempat unik. Sangat natural dan indah sekali. Saya juga melihat di sana ada keluarga yang berpiknik, tapi yang merekam ini tertutup oleh dedaunan. Setelah itu saya naik dan merekam sendiri seperti apa sih keindahan alami tempat ini. Wow. Sangat keren sekali. Very deep. Yeah. Very deep. Really? Oh, yeah, continue. Kemudian saya menuju toilet yang ada di sebelah. Seperti apa sih toilet di publik umum yang kebetulan banyak para pekerja juga. Ternyata bersih, wangi, dan ini sepertinya masih basah karena baru juga dibersihkan. Kotorannya hanya dedaunan. Kalau dedaunan di sini itu bukan kotoran ya. Selanjutnya saya melanjutkan perjalanan menuju pegunungan karena perjalanan belum selesai. Ini sudah masuk ke 1 jam perjalanan. Nuansa pedesaannya sangat berasa, nuansa pegunungan juga sangat berasa karena semakin kesini semakin dingin. Akhirnya sudah sampai. Ini adalah bekal saya. Saya tidak sabar untuk makan karena sudah lapar. Ini saya mencari tempat duduk.
Ini saya sangat bergetar kedinginan, dingin banget. Padahal sudah membawa sweater. Duduk pun ini sangat dingin. Jadi saya makan sambil berdiri. Setelah makan-makan, saya melanjutkan perjalanan dan saya berselimut lagi dengan handuk karena benar-benar dingin. Kemudian saya memutuskan berjemur, padahal ini panas banget, tapi bagi saya tetap dingin. Jalan pun gemeteran karena dingin. Setelah cukup hangat, saya melanjutkan perjalanan menuju ke ujung. Ini banyak tempat duduk, tapi saya tidak tertarik untuk duduk Yeah, it's okay. karena sangat dingin. Very warm. Jalan beraspal dan sangat bersih. Lagi-lagi saya tidak menemukan sampah plastik, hanya sampah dedaunan yang jatuh dari pohon. Jadi sampah dedaunan itu semacam pupuk alami, jadi bisa terurai. Setelah itu saya merekam fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dan merekam di sini. Ternyata di situ ada genangan air yang berasal dari air terjun. Keren banget. Tidak banyak orang kesini karena ini hari biasa. Ini adalah hari Senin. Jadi banyak orang sibuk bekerja, sedangkan saya sibuk berlibur. Karena di Australia saya memang tujuannya berlibur. Setelah itu saya turun ke bawah karena saya tertarik untuk melihat air terjun. Ini jalanan tangga batu alami. Dan lagi-lagi tidak ada sampah plastik. Rupanya tidak banyak hujan karena batu-batunya tidak licin. Tapi tetap hati-hati, takut tergelincir. Di sini ada satu kayu yang sudah tua, dan saya menaiki dan berjalan ke batu dengan sangat hati-hati. Untung saja saya beli sepatu ini karena sangat membantu sekali. Ini sangat ringan. Dan inilah kondisi air yang mengalir, dan itulah sumbernya. Sedikit demi sedikit mengalir, dan saya tetap berjalan menuju ke ini. Kita turun lagi yuk, melihat air terjunnya yang mengalir dari atas. Dan inilah pemandangan yang tadi ada burung di atas. Inilah pemandangan uniknya, keren banget. Dan airnya bermuara di sini. Setelah itu saya melanjutkan perjalanan dengan menyusuri sampai akhir.
Di sini tetap jalanan aspal ya. Setelah berjemur dan banyak jalan, akhirnya cuaca bagi saya sudah stabil. Saya tidak merasa kedinginan. Dan di sana ada pemotretan fotografer dengan model, dia membawa perlengkapan kamera yang begitu lengkap. Mereka seperti membuat film karena peralatan yang dibawa itu perlengkapan untuk syuting. Jadi bukan kamera biasa hanya motret, tapi mereka syuting. Semakin kesini jalanan semakin mengecil dan banyak tumbuhan pepohonan yang tumbuh dengan liar di sini. Tapi suasana tetap hangat, ditambah dengan matahari yang terbit menghangatkan badan di cuaca dingin ini. Di sini rupanya banyak lumut, mungkin ini lebih lembab jalanannya dibanding yang di awal. Kalau tumbuh-tumbuhannya kok mirip sama Indonesia ya, namanya juga tumbuhan. Dan ini adalah jembatan menghubungkan dari sungai satu ke sungai yang lain, dan rupanya inilah sumber air yang mengalir sampai ke air terjun tadi. Ini saya lanjut jalan lurus ke depan dan ternyata disinilah titik akhirnya. Ini adalah tempat mesin pemotongan zaman dahulu. Ini sejak 1951 dan dimuseumkan di sini. Itu tadi sudah dijelaskan. Di papan tulisan tadi adalah dimuseumkan di tahun 1986. Apakah kalian sudah lahir pada 1986? Ini sudah dimuseumkan di sini. Di sini saya merasa auranya berbeda dengan jalanan sebelumnya, dan saya memutuskan cepat-cepat kembali karena saya tidak nyaman di sini. Dengan satu putaran akhirnya saya kembali menuju tempat parkiran karena saya mau pulang. Tapi sebelum saya pulang, saya memutuskan untuk masuk di area anak-anak. Jadi ini adalah permandian khusus anak-anak karena kecil dan unik. Ini jalannya, tangganya berasal dari akar, dan ini secara alami membentuk tangga. Lagi-lagi tidak ada sampah plastik loh. Keren banget ya, seperti di movie yang seperti di movie Harry Potter. Dan saya melanjutkan perjalanan, berjalan menyusuri tempat ini dengan hati-hati, dan inilah airnya. Ini sangat jernih, berwarna merah batunya secara alami, dan ini juga bisa untuk mandi karena sangat jernih banget. Suasananya sangat cerah, hening, dan ini
aman. Dan setelah itu saya melanjutkan perjalanan pulang. Ini adalah pintu masuk dan pintu keluar. Anjing dilarang masuk di area sini. Untuk detailnya juga ini ada papan tulisan yang menjelaskan tentang tumbuhan di sini, spesies di sini, dan di sebelah sini ini adalah history atau cerita tentang penghuni dan juga orang Eropa datang pertama kali ke sini. Di sini juga dijelaskan tentang siapa yang pernah tinggal di sini dan bagaimana mereka memotong kayu. Di sesi ini adalah perjumpaan terakhir kita di tempat ini. Ikuti terus ya perkembangan channel saya karena saya akan berbagi video-video menarik lainnya. Ikuti terus ya dan see you next video. Bye-bye.